Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, di mana kalimat alhamdu itu ditempelkan di situ alif lam al istighraqiyah namanya, yang berarti keseluruhan. Artinya puja dan puji bukan hanya satu. Kalau manusia mah kan biasanya memuji, oh Pak Juhri mah kasep umpamakan. Oh Pak Juhri mah banyak harta. Ya cuman satu saja. Tapi kalau alif lam di alhamdu yang bermakna al-istighraqiyah itu, maka semua bentuk puja-puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di kalimat alhamdu sekali lagi saya sampaikan bahwa meskipun di situ tidak ada secara lafad yang menunjukkan bahwa alhamdu di situ setiap, tetapi bermakna kullu dalam bahasa, dalam ilmu nahwu, yang bisa ditempeli kalimat setiap. Makanya dalam terjemahan alhamdu, ulama mencantumkan segala puja dan puji. Dan tentunya ini bukan tanpa alasan, karena semua yang berkaitan dengan kenikmatan, pemberian anugerah, termasuk pemberian iman dan Islam, pemberian kemudian kesehatan, itu merupakan sebuah bentuk kenikmatan yang besar dengan tujuan agar kita semua dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kesehatan yang diberikan ini senantiasa kita bawa kepada ibadah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan kita selaku umat yang mendapatkan syafaatul ulama. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang hadis arba'in. Hadis arba'in yang ke-26. Baik, kita lanjut. Pak Haji. Enggak. Baik, hadis yang ke-26 itu tentang pintu-pintu sedekah. Nabi SAW menyampaikan, hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis, masih ingat berapa Pak? 5.374, kurang lebih 5.374. Ini ulamanya sahabat zaman dulu ya. Setiap kali para sahabat ingin mengetahui tentang satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak dari mereka meminta langsung, belajar langsung kepada Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sulam, sulam itu bermakna ruas, tapi juga diartikan anggota tubuh. Anggota tubuh bisa. Jadi secara makna
bisa ruas tulang, sendi, ada yang mengatakan ruas tulang itu ruas sendi, sehingga ini diterjemahkan oleh ulama yaitu anggota tubuh. Berarti ini anggota tubuh kita semuanya tanpa terkecuali. Minan nas, kenapa kalimatnya tidak minal mu'minin ya? Kenapa Pak? Manusia ya. Kenapa yang disebutkan minan nas? Manusia bukan mukmin. Kenapa? Kira-kira. Berarti ini semua manusia sebetulnya tanpa terkecuali ini. Tanpa terkecuali. Kenapa? Karena Allah menciptakan semua makhluk termasuk manusia ini. Sehingga yang diperintahkan untuk beribadah itu bukan hanya kaum muslimin sebetulnya, tetapi non muslim juga. Alaihi shadaqah, setiap anggota tubuh kita itu ternyata diwajibkan untuk bersedekah. Kullu yaumin tatlu'u fi syamsu ta'dilu baina snaini shadaqah. Disebutkan di sini bahwa setiap hari, kullu yaum itu setiap hari, di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai, itu merupakan sedekah. Ini bisa dibayangkan, Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat orang itu berada di pagi hari ini, dia sudah memiliki kewajiban bersedekah. Di antara bentuk dari sedekah adalah dia mendamaikan dua orang yang berselisih. Berarti ini bentuk ibadah ini. Makanya kenapa, ini salah satu hikmah, kenapa pada saat kita bangun tidur itu, yang dianjurkan jam 3, jam 4 itu ya, jam 3 berarti sholat tahajud, jam 4 ya mepet-mepet, itu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah pertama kali kita bangun tidur. Itu bukan tanpa alasan, karena memang kita setiap hari punya kewajiban untuk bersedekah. Nah masalahnya kan begini, kalau kita anggap bahwa sedekah hanya dengan uang, maka berapa banyak orang nanti yang tidak sedekah? Betul tidak? Pas begitu orang rek sedekah teh artosnya kanggo cicilan itu. Kan begitu. Akhirnya tidak jadi. Gitu. Selalu ada alasan untuk tidak sedekah pada saat sedekahnya itu berbentuk uang. Itu mesti itu. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, memangnya yang kamu pikir sedekah itu cuma uang saja? Enggak. Sedekah itu sesederhana kamu di pagi hari bangun lalu beribadah. Itu sedekah. Sama. Gitu. Kemudian apabila engkau menolong seseorang, melihat ada yang mau berkendara, sedang kerepotan Pak, mau menaikkan barang dagangan atau barang bawaan ke atas onta kalau dulu kan. Kalau sekarang bisa mobil, bisa motor, ningali gitu. Aya Pak Ali misalkan. Siga nu repot gitu Pak, siga nu repot, badai cacandakan karena motor atau napi karena mobil. Aya Pak Tori ningali. Antep kan ya Pak. Nah, itu. Jadi membawa barang bawaan orang lain ke atas mobilnya itu bentuk sedekah juga, kata Nabi. Sesederhana itu Pak. Kemudian apalagi? Ada orang yang sering berkata baik, ya itu juga sama, sedekah itu. Jangan salah kita ini yang sedang mengaji ini tidak sedekah, ini juga sedekah sama. Sedekah dari anggota tubuh kita yang diperintahkan atau yang dianjurkan oleh Nabi. Kemudian apalagi? Setiap langkah menuju sholat, ini kita nih ke masjid nih Pak. Langkah kaki kita menuju masjid ini sudah dihitung sebagai bentuk sedekah. Luar biasa itu. Kemudian apa lagi? Menghilangkan gangguan dari jalan. Aya paku, ya kan? Aya beling, aya cucuk, naon we lah.
Pamitai ucing kumaha teh? Wayahna seueur teuing cenah tah, aslina emang. Jadi setiap yang mengganggu di jalan kemudian kita singkirkan, itu juga sama bentuk ibadah, bentuk sedekah. Jadi mulai di ayeuna Pak Imam, pamitai ucing teh awas-awaskeun heula tah. Luar biasa ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kepada kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya, bersedekah sebanyak-banyaknya yang tidak harus dengan uang. Ini salah satu, bisa disebut sebagai salah satu solusi di mana banyak orang yang pada saat itu beranggapan bahwa sedekah itu hanya dengan uang. Jadi ternyata bisa apa saja, Pak. Bisa apa saja. Dan tadi disebutkan bahwa berjalan ke masjid saja itu bisa bermakna sedekah. Apalagi ke masjid aya kue, aya gehu, kan? Wah, luar biasa. Rezeki nomplok. Ya senyum aja sedekah, Pak. Senyum aja sedekah. Dan di sini ada beberapa mufradat yang barangkali bisa kita pahami. Yang pertama adalah mufradat itu kosakata ya dalam bahasa Arab. Qala'a yatlu'u tulu'an, artinya terbit. Matlu, ada kalau di sana organisasi keislaman kemasyarakatan namanya Matla'ul Anwar, yang disebut dengan matahari terbit, cahaya terbit. Matla'ul Anwar. Kemudian masya yamshi masyan, artinya berjalan. Masya yamshi masyan, artinya berjalan. Kemudian sulam, sulami itu bermakna sendi, ya, sendi. Kemudian apalagi khutwah, khutwah itu artinya langkah, langkah kaki. Adalah ya adilu adalan, artinya apa? Adalah adil. Amato yumitu imatotan, artinya menyingkirkan, tadi menyingkirkan sesuatu yang di jalan. Dabah, dabah itu ternak, dabah, dabah itu ternak. Kemudian ada bahaya. Nah ini menariknya, kalau di Al-Quran dabah ini sudah menjadi mad lazim ini Pak. Tulisannya begini Pak, dabah. Batan, dabah. Tapi di bahasa hadis Pak, ayah halisan tuh Pak. Pak Haji, ayah halisan tuh tinggali. Ayo. Ayah halisan tuh. Nah, unik ya. Ini menarik Pak. Ini hadis nih. Di hadis itu, ini tidak diberikan halis. Tapi cobian Bapak, tinggal di Al-Quran, di pasian halis Pak. Namanya apa mad apa ini? Hah? Mad lazim apa? Musakol kilmi. Ini mad lazim Pak. Tapi tidak pernah kita membaca hadis seperti Quran. Contoh misalkan, wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Gini saja. Tuh. Jadi hadis itu tidak dibaca dengan tajwid juga. Gak ada soal. Gak ada soal. Namanya darurat tajwid. Makanya di sini kalau di Al-Qur'an ini jangan coba-coba Bapak baca dabatin saja, dabah saja. Karena di sini mestinya ini ditambahkan alis. Menjadi 6 harokat ini. Makanya kita tidak membaca hadis misalkan an Abi Hurairah, bi itu kan matobei Pak. An Abi Hurairah kan begitu kan? Radhiyallahu anhu qala, kan nggak begitu bacanya. Nah, berarti
tajwid itu kalau dia di hadis atau selain Al-Quran itu darurat tajwid. Mau syair dalam bahasa Arab itu tidak perlu dengan tajwid. Allahumma sholli, kan sholinya panjang itu ya, ala sayyidina, harusnya panjang, sayyidina Muhammadin tibil, tanwin kasroh bertemu to, apa itu? Ihfa, harusnya Muhammadin. Betul nggak? Kenapa jadi cuma Muhammadin? Karena dalam syair itu diperbolehkan untuk dibaca tidak menggunakan tajwid. Jadi jangan salah, ada yang mendebat harusnya dengan tajwid, enggak harus. Kalau bukan Quran mah enggak harus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli harusnya, kalau dengan tajwidnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu ya, Muhammad qalqalah. Tapi kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan begitu saja kan kita baca ya. Jadi dipahami perbedaan antara membaca Quran dan selain Quran, termasuk dalam hadis. Ini harusnya dabah ini panjang kalau di Quran, tapi di hadis enggak ada di sini. Enggak pernah kita temukan hadis itu ada alisnya, Pak, bener? Itu ya. Wa tu'inur rajula min dabah. Dabah ini hewan ternak. Nggak ulang ke sare apa kamu apa ya? Yang menarik dari hadis ini, Pak, ulama mensyarah hadis ini, memperjelas hadis ini bahwa setiap orang itu bisa bersedekah tanpa harta. Ini harus dipahami, di garis bawahi hadis ini. Poin pentingnya adalah setiap orang bisa bersedekah tanpa harta. Itu poinnya tuh. Setiap orang bisa bersedekah. Dan bentuk sedekah ini ternyata banyak. Yang disebutkan di hadis ini itu paling berapa? Ada 5. Ini mewakili dari semua bentuk kebaikan, Pak, yang dinilai sebagai sedekah. Semua bentuk tanpa terkecuali. Semua bentuk. Dan ini merupakan jawaban atau kabar baik bagi orang-orang yang memang tidak memiliki harta. Luar biasa. Termasuk ini apabila kita menyebarkan ilmu atau menuntut ilmu, ini juga termasuk sedekah, Pak. Sedekah kita. Cuman kan yang jadi pertanyaan begini, kenapa semua bentuk kebaikan itu dinilai sebagai sedekah? Kenapa gitu? Kurang lebih kalau kita pertanyakan begitu. Kenapa ya? Ternyata ini ada hubungannya nanti dengan di akhirat. Pada saat kita nanti di yaumul hisab, kita pada saat diminta pertanggungjawaban oleh Allah, itu semua bentuk tulang, semua sendi, itu kita ditanya, Pak. Kita ditanya. Ini jari-jari kita yang bergerak, mata kita yang bergerak, telinga kita yang mendengar, semua tulang-tulang kita yang digunakan ini digunakan untuk apa? Makanya hadis ini ada. Jadi untuk kita itu dapat menjawab semua pertanyaan di yaumul hisab, ketika Allah mempertanyakan, wahai tulang sendi ini, wahai tulang sendi ini, wahai tulang sendi ini. Ditanyakannya satu-satu itu, Pak. Ini kamu tulang sendi apa namanya ini? Kaki. Kamu dulu pernah kemana aja? Pak Ali pernah kemana aja, Pak Ali ya? Ya kan? Itu ditanyakan, Pak. Kemudian apalagi? Ini kita, kalau sekarang kan tidak perlu bicara, tapi kita bisa begini nih, di handphone kan? Ngetik, share grup, dah. Nge-share, ternyata hoax. Kan? Nah, ini juga termasuk sesuatu hal yang nanti dipertanggungjawabkan. Apapun bentuknya, Pak, ini kan sendi-sendi kita, sendi-sendi.
Semua yang kita kirimkan itu Allah akan minta pertanggungjawabannya. Setiap apa yang kita ketikkan. Huruf demi hurufnya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hadis ini bermakna segala bentuk yang terjadi kepada tubuh kita, pergerakannya itu nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban. Sehingga kata Nabi, kalau seandainya kita sudah tahu bahwa ke masjid itu sedekah, ke masjid itu sedekah, ke masjid sedekah. Tapi tong dipahami, da abi mata sedekah lah, moal yang celeng umpama. Begitu ditaros Pak Tony umpama kan, Pak Tony kunaon ayeuna mah tara sedekah, da abi mah entos tadi. Iraha tadi salat sunnah. Salat sunnah sekedar sedekah deui, keliru. Jadi sedekah yang dimaksud ini adalah bentuk sedekah yang paling umum. Tetapi tentunya sedekah harta juga utama. Karena ada hadis lain yang menyatakan begitu. Ini jangan difahami bahwa tidak perlu sedekah dengan harta, enggak. Tapi yang harus difahami adalah jangan terkendala hanya karena tidak punya uang lalu tidak sedekah. Itu maksudnya. Beribadah yang banyak itu merupakan sedekah. Bahkan dalam beberapa hadis juga disebutkan, Pak, Nabi SAW tidak kurang beristighfar 100 kali dalam satu hari. Berapa kali, Pak? 100 kali dalam satu hari. Kita berapa? Kita berapa, Pak? Aduh. Sunnah, Pak, sunnah istighfar 100 kali. Ini yang harus dipahami begini, Pak. Istighfar kemudian zikir yang lain itu tidak harus di masjid. Pak Tori badai ka Kosambi umpama. Di motor istighfar astagfirullah kenging teu? Kenging. Jadi jangan cuma dipahami bahwa ibadah zikir itu hanya cuma di masjid, enggak. Sambil kita berjalan, sambil goes. Misalnya mau umpama ngadang-dangdutan ya. Dicepil teh kan. Kita sambil goes, sambil istighfar, kenapa tidak? Dan sangat dianjurkan, Pak. Barang siapa, ini hadis riwayat sahih. Hadis riwayat Imam Muslim dalam hadis sahih. Barang siapa yang membaca istighfar 100 kali. 100 kali ini, Pak. Maka kata Nabi akan diampuni meskipun punya dosa sebanyak buih di lautan. Buih di lautan banyak nggak? Banyak, Pak. Itu tidak kehitung itu. Tapi kemudian kata Nabi bisa hilang dengan istighfar 100 kali. Istighfar 100 kali itu, Pak. Ini hadis, amalkan ini, Pak. Dalam kondisi apapun, Pak. Berarti dihitung saja. Minimal 100 kali. Dalam kondisi apapun kita, Pak. Pak Saha itu. Pak Dedi umpama menuju moto kan, astagfirullah, ayeuna Pak Dedi. Bilih kasurupan. Istighfar dalam bentuk apapun. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini yang harus dipahami. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah itu dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun. Diamalkan, Pak ya. Ini ilmu, Pak. Amalkan istighfar. Ini menjadi satu catatan tambahan amal kepada kita dari Nabi supaya apa? Dalam waktu 24 jam itu, Pak. Apa kata Nabi di hadis yang lain? Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan hanya dengan sholat. Sholat itu memang bisa menghapuskan dosa. Tapi ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh ibadah sholat. Ada, Pak. Apa itu? Dosa apa? Dosa besar. Apa itu? Bukan. Kalau itu sudah pasti, Pak. Dosa yang tidak bisa diampuni dengan ibadah sholat adalah dosa mencari nafkah. Dosa apabila tidak mencari nafkah. Itu dosa besar itu, Pak. Dosa besar seorang laki-laki
seperti kita yang tidak mencari nafkah untuk keluarganya, itu dosa besar itu. Kenapa? Kalau pensiun kan ada dana pensiunan ya. Itu termasuk nafkah itu Pak, jangan salah itu ya. Ini pahami nih Pak, pahami ya. Kata Nabi, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan hanya dengan sholat, yaitu orang yang tidak mencari nafkah. Hati-hati, dosa besar. Harusnya seorang laki-laki itu mencari nafkah apa sajalah. Ini terlepas dari hasil ya, mau kecil mau besar, itu terlepas dari hasil. Tapi dia ada upaya untuk mencari nafkah. Kalau tidak, dosa besar itu. Usaha yang penting. Rek ternak kecoa ya kan aya nu naon teh Pak kanggo tahu hileud jangkrik kan macam-macam Pak. Hobi jadi cuan teh aya kan TV aya. Hobi jadi cuan. Ini yang harus difahami bahwa saat ini begitu banyak orang yang saya mah ibadah sajalah, tapi tidak mencari nafkah. Ibadahnya ke masjidnya rajin, tapi tidak mencari nafkah. Haram itu. Jangan salah itu. Dosa besar itu. Haram itu Pak. Memperbanyak ibadah ke masjid tapi tidak mencari nafkah, haram itu Pak. Hati-hati. Ibadah ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat, ada. Ibadah mencari nafkah itu pahala besar itu. Kalau tidak melakukan, haram itu. Mau dikasih makan apa umpamanya, hati-hati. Tapi Ustaz, bagaimana kalau sudah pensiun? Nah, pensiun itu bentuk usaha, kan ada pensiunan kan? Itu tidak termasuk. Ini mah ada orang yang masih kuat gitu, tapi tidak kemana-mana, di rumah saja main slot. Sami Pak, sami. Kalau cuman sampingan nggak ada soal, tapi kalau itu seperti pekerjaan utama, hati-hati. Itu dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh sholat. Dosanya itu hanya bisa dihapuskan dengan mencari nafkah. Maka kita alhamdulillah yang mencari nafkah itu dua Pak keuntungannya. Yang pertama adalah dosa kita diampuni, jangan salah Pak. Kita berlelah-lelah mencari nafkah itu berpahala dan menggugurkan dosa Pak. Sudah menggugurkan dosa. Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah kalau memang kita sudah bekerja, tentunya di akhir bulan ada cuan kan. Kalau yang rutinitas bulanan. Misi Pak Dedi mah moto kan sekali jepret kan dihitungan rupiah kan. Sajalmi sekian. Kali 1000 lumayan. Berarti kami hoyong seueur Pak nu di jalan we fotoan Pak cepet. Langsung we tagih kan. Kamari ka Jatinangor sareng murang kalih teh Pak. Kan aya perosotan teh. Perosotan teh mainan perosotan teh kan ya di Jatinangor Park. Nah, begitu orang kahana Pak, silakan bisa dilihat videonya, Pak orang di video atau kumaha kan. Pas begitu ningali ternyata betul Pak. Jadi melihat ekspresi kayak gitu ta. Turunan teh gitu. Karena anu reuas ya tetep. Entong nu jantungan nontos ring 2 mantong Pak. Aslina teh. Bahaya. Terus jantung tengah. Gitu. Pas begitu kehandap teh Pak ningali. Ternyata ada di video ekspresi nanti gitu. Tapi bayar ujungnya ini Pak bisa ditebus 30.000. 30.000 dikira mana langsung gitu dipasihkan ente 30.000 bayar. Tah siga kitu we Pak. Ayeuna kalau teh masih jepret foto. Mangga Bapak ya saya bayar 10.000 kan. Lumayan ada bisnis cuan. Wana Pak Dedi mah di luar masjid teh sakieu kamera kan. Siap. Pemihoyong nu seueur di pasar Pak, begitu anu lebet ke pasar mah sabaraha ribu eta teh Pak, kali 10.000. Aya cuan.
Hadis dari Ibnu Hibban, tidur dalam keadaan berwudu. Masuk tuh Pak. Tidur dalam keadaan berwudu. Masuk tuh. Kadang-kadang. Ini padahal anjuran ini Pak. Ini tidur dalam keadaan wudu ternyata juga anjuran dari Nabi Muhammad SAW yang cukup kuat. Sunnah ini Pak. Kata Nabi, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat bersamanya. Artinya tidurnya itu dicatat sebagai amal baik. Ingat Pak bahwa tidur itu asalnya adalah mubah. Tahu Pak mubah? Mubah. Kalau dalam usul fikih pernah dengar? Dalam usul fikih pernah saya sampaikan di emutkeun deui ku abdi. Kalau ibadah, hal ibadah ini Pak, kalau hal ibadah, semuanya itu haram, terkecuali ada dalil. Ini dalam bentuk ibadah, sholat, puasa, semuanya tidak boleh asalnya, haram dilakukan. Sampai kemudian ada dalil yang mensyariatkan. Berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau muamalah kebalikan. Muamalah. Tapi kalau muamalah kebalikan, semuanya boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan, dibalik Pak dia. Dipahami ini. Penting. Nih, kalau ibadah semuanya tidak boleh dilakukan kecuali yang disyariatkan. Itu ibadah tuh. Kalau tidak ada syariat, jangan coba-coba. Misalkan ini menghususkan sesuatu. Umpama kita buka apa namanya tuh? Ibadah umpama sedang matahari terbit tapi istighfarnya bagus kan? Bagus. Terus kita misalkan ada matahari terbit, kita istighfar. Astagfirullah. Tapi menghususkan amalan itu pada saat matahari terbit. Sekarang pertanyaannya, ada nggak dalilnya seperti itu? Kalau memang menghususkan, nggak bisa, nggak boleh sembarangan kita bikin ibadah baru Pak. Hati-hati itu. Makanya ini yang menjadi jalan bid'ah tuh ini. Yang menjadi jalan bid'ah. Jadi hati-hati membuat perkara baru dalam agama. Karena agama ini sudah sempurna. Tidak perlu dibuat-buat. Nabi mencontohkan begitu enggak? Enggak, ya sudah jangan. Tapi kalau Nabi mencontohkan begitu, ya sudah. Ada enggak dari Nabi itu secara umum? Dari Nabi itu diucapkan. Ada enggak? Diucapkan. Ada enggak dilakukan? Ada nggak ditakrirkan? Takrirkan itu tidak mengatakan iya, juga tidak mengatakan tidak. Ada nggak di zaman sahabat perkara yang dimaksud, ada nggak? Kalau tidak ada, ditemukan nggak dalam keterangan yang lain, dalam ijma, dalam kias, ada nggak? Kalau tidak ada, jangan sekali-kali melakukan. Karena itu bisa jadi berdosa, bukan berpahala. Begitu ya. Ini hati-hati. Saking solehna umpama istighfar di jamban. Saking solehna ya, astagfirullah, nuju kieu nuju jongkok. Astagfirullah. Saking solehna gitu, terlampau soleh. Hukumnya malah jadi haram tuh kan. Jadi haram Pak, istighfarnya baik. Makanya dalam hal ibadah semua yang baik belum tentu benar. Khusus dalam ibadah nih Pak ya. Yang baik belum tentu benar. Yang baik dalam hal ibadah ini, yang baik belum tentu benar. Jadi kalau dalam hal ibadah ini harus ada dua syaratnya. Baik ya, oke, itu baik. Benar nggak? Dibenarkan nggak secara syariat? Kalau tidak ya janganlah. Baca Quran misalkan di jamban badai ibak teh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ngaos di jamban. Pan biasanya sok nyanyi. Tapi emang ngaos ada abi mah nyanyi malah teu pararuguh umpama. Tos abi mah bade kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jebur umpama. Boleh enggak? Tidak boleh, haram itu. Haram. Kenapa? Tidak boleh membaca Quran di dalam jamban. Enggak boleh, haram itu hukumnya. Baik enggak itu? Baca Qurannya baik nggak? Berarti baik itu belum tentu benar dalam hal ibadah. Hati-hati makanya. Jadi jangan mengatakan, tapi kan Ustadz ini baik. Iya baik. Tapi dilihat dulu, ada nggak keterangannya? Ada nggak dalil-dalil yang membolehkannya? Kalau itu sudah oke, ada dalilnya, boleh berarti baik dan benar. Ini kategori yang harus kita pahami, Pak. Karena saat ini banyak yang mengatakan, Ustadz ini kan baik. Ini kan baik, tapi ibadah dalam hal ibadahnya, ini baik, ini baik, ini baik. Mengatakan itu baik, lalu seolah-olah mengatakan semua bentuk ibadah boleh dilakukan di mana saja, kapan saja. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Makanya ini bisa jadi pintu dari bid'ah. Kalau dalam hati nggak ada soal. Ini yang masalah itu diucap. Ya, sebelum itu juga, Pak. Kan membaca doanya sebelum masuk jamban. Gitu. Bukan pada saat, Pak. Karena kalau pada saat itu nanti jatuhnya ke keharaman. Membaca lafaz Allah, ini salah satu kenapa diharamkannya. Allah itu maha suci, jamban itu tempat yang tidak suci. Tidak bisa disandingkan antara yang suci dan yang kotor, nggak bisa. Allah maha suci. Sehingga di sini diharamkan dibaca Quran, berzikir dalam lisan ya. Kemudian juga diharamkan membaca apapun yang berkaitan dengan zikir itu nggak boleh. Ini dalam ilmu fikih, ini pernah ada saya ngajiin. Dalam ilmu fikih, Pak, ada bisa kita pada saat membaca itu tidak diniatkan untuk membaca Quran. Bisa khusus wudu nih, Pak. Kita niatkan untuk tidak membaca Quran. Bisa. Ulama ada yang mengatakan begitu. Dan beberapa kitab dulu kami ngaji di kitabnya salah satu rujukannya, Pak, itu Riyadul Badi'ah. Ini bisa dicek nanti. Bismillahirrahmanirrahim kan? Nah, ini boleh membaca bismillah yang diniatkan tapi bukan membaca Quran. Tapi bagian dari lafaz. Sama juga seperti begini, Pak. Diperbolehkan dalam ilmu fikih. Kita tidak punya Quran di rumah. Lalu kemudian kita pergi ke pasar, beli Quran. Ya kan? Kondisi di pasar, Pak. Desak-desakan, tempel-tempelan kan, sareng lawan jenis. Macam-macam kan. Bisa membatalkan apapun. Lalu kemudian kita beli Quran yang full Quran nih, Pak. Tidak ada terjemahan nih. Full Quran, full bahasa Arab. Nah, ini kalau kita bawa, kita nggak punya wudhu. Betul nggak? Kan repot, Pak, orang teta di pasar. Wah, itu orang masyarakat Quran. Wudhu lah. Berarti setiap yang jual Quran harus punya wudhu gitu. Makanya nundi ical kan Quran. Sedangkan kondisi di pasar, Pak, bolak-balik ke toilet umpama ke kamar mandi umpama kanggo abdas wungkul. Wah, repot, Pak. Repot. Maka dalam hukum fikih diperbolehkan membawa si Quran yang full teks Arab ini, diperbolehkan niatnya bukan bawa Quran, tapi barang bawaan, barang dagangan. Boleh, Pak. Barang dagangan Quran sadayana dicandak umpama. Atau repot, Pak. Begitu hitut umpama wudu deui, hitut wudu deui, wah repot. Maka diperbolehkan dalam ilmu fikih niatnya tidak membawa Quran, tetapi membawa barang dagangan. Diperbolehkan. Sehingga ini juga termasuk ke dalam tadi yang bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak termasuk. Sama seperti kita mau mandi besar kan ya. Ya kan ya? Iya. Diniatkannya bukan sebagai baca Quran. Itu diperbolehkan dalam ilmu fikih. Enggak?
Di luar malah. Di luar, begitu keluar nih, begitu set keluar, baru berdoa. Iya, betul. Setelah itu kan, makanya kenapa anjurannya bukan di dalam, mau masuk dan keluar. Sudah ada di luar ini, baru mau masuk baca doa, pas begitu keluarnya baca doa. Sekarang saya tanya, ada nggak anjuran berdoa di dalam? Nih, ini di kuliahan pas saya belajar begini. Ini kata guru, kalau seandainya, ini ada hadis yang jelas ini, sahih. Nabi itu pada saat ada di jamban, jempe pak, senyarios, cicing. Tapi Pak Adedi menyanyi. Kalau sudah masuk, ini sunahnya ya, sunahnya. Kalau sudah masuk ke jamban, itu disunahkannya adalah diam. Itu. Jadi jangan sampai berkata-kata. Dan ini hadisnya sahih Pak. Nabi kalau ada di WC, pami orang mau WC lah. Nabi kalau sudah ada di WC itu tidak berkata sepatah kata pun, cicing. Bahkan beberapa kali assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi tidak menjawab. Padahal assalamualaikum itu wajib nggak dijawab. Nabi tidak menjawab Pak. Nabi sama sekali tidak menjawab. Artinya apa di sini? Diambil hukum oleh para ulama. Oh kalau begitu, kalau di jamban tidak perlu menjawab salam. Tidak perlu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najung hadan. Nggak boleh, haram itu malah. Bukan dapat pahala, kita haram. Jadi tidak perlu menjawab salam pada saat kita kondisi di jamban. Nggak perlu. Kecuali kita keluar dulu, pakai dulu handuk umpama kan. Waalaikumsalam, terus di luar posisi teh. Waalaikumsalam. Kinya kedap umpama, kedap gitu. Lebet deh orang. Nah, itu diperbolehkan seperti itu. Keluar dulu. Ini adab nih Pak. Kalau ada khusus materi adab al-Islamiyah, ini ada di materi kuliah di Safwa University. Dan ini termasuk ke dalam salah satu adab-adab Islam yang perlu diperhatikan. Jadi yang menariknya Pak, saya di kuliah itu ini ada dua hal yang jadi permulaan dari bahasan keseluruhan materi. Ada dua Pak. Yang pertama yang dibahas adalah pada saat bangun tidur Pak. Ini luar biasa, dimulai kuliah itu dengan pertama kali ibadah yang dilakukan pada saat bangun tidur, Pak. Jadi pertanyaannya begini, ini kita pertanyakan ke diri sendiri itu kita, kurang lebih ke kita nih, setiap hari. Kata guru kami, kalau seandainya kalian bangun tidur, coba cek apa yang kalian lakukan itu. Ini pada saat bangun tidur nih, Pak, cek apa yang kalian lakukan itu. Dan itu akan menentukan kehidupan kamu sampai nanti kamu tidur lagi. Begitu kamu bangun, ternyata yang kamu dengar umpama apa, musik apa gitu, itu sampai dengan akhir hari pasti bermasalah itu. Tapi apa yang kita dengar itu yang sesuatu yang baik-baik, bisa jadi sampai dengan akhir harinya itu tenang, damai, ibadahnya jadi makin banyak. Itu coba diperhatikan, dicek gitu, dicek. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW mensyariatkan untuk sholat tahajud. Maka kemudian kenapa pada saat subuh itu di awal hari kita diperintahkan untuk beribadah. Sholat subuh kan? Agar sepanjang hari kita itu berakhir juga dengan kebaikan. Maka Nabi Muhammad SAW tutup di hari itu dengan sholat witir. Setelah Isya itu, sholat witir ditutup. Sebelum kita tidur ada sholat yang disebut dengan sholat Isya plus dengan sunnahnya, itu diawali dengan baik dan diakhiri juga dengan baik. Itulah makna dari husnul khotimah Pak. Jadi sebenarnya setiap hari kita latihan untuk husnul khotimah, itu maksudnya Pak. Kenapa ada sholat tahajud, ada sholat subuh di awal hari. Lalu kemudian sebelum kita tidur, kita ada ibadah juga, sholat Isya, sholat sunnah rawatib plus dengan witirnya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita bahwa satu, kesimpulannya adalah yang namanya sedekah tidak mesti harta. Segala bentuk kebaikan itu bisa bermakna
sedekah. Itu yang pertama dipahami. Yang kedua adalah sedekah yang akan kita lakukan itu atau yang sudah dilakukan itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena sesuai hadis, setiap sendi ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergerakan, kemudian apapun yang kita lakukan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Sehingga kata Nabi, yang jelas bahwa sendi yang kita miliki ini setiap hari, bahasa hadisnya kullu yaum. Kullu yaum itu setiap hari. Pada saat kita bangun tidur, maka sudah ada kewajiban kita untuk bersedekah. Alhamdulillah, setiap hari barangkali kita mah selalu berusaha untuk ke masjid, berusaha untuk bersedekah. Kalau ada kelebihan harta, alhamdulillah berarti sedekahnya sedekah harta. Alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak ada, nuju kosong, umpama gajian acan, ya sudahlah, kalau begitu kita berangkat saja ke masjid, itu dinilai sebagai sedekah. Wallahu alam Pak, barangkali itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.